Apa di antara kotoran dosa yang sering hinggap pada para penuntut ilmu? Misal, satu, mohon maaf, yang paling bahaya, masuk kanan, keluar kanan lagi. Itu yang paling repot. Jadi Anda pun akhirnya terjebak dilema di antara dua cinta. Cinta pertama ingin segera keluar, cinta kedua nggak enak sama teman. Sedangkan ilmunya nggak akan masuk pada diri Anda. Itu suasana yang tidak nyaman. Dan ingat, justru kalau Anda terfokus ke satu guru saja, satu, wawasan Anda tidak akan meluas. Yang kedua, kalau guru itu salah, tidak akan ada peluang untuk meluruskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan pertama, Imam An-Nawawi memberikan pesan pada para penuntut ilmu terbagi kepada beberapa bagian. Pesan pertama diberikan kepada para penuntut ilmu sebagai persiapan sebelum memulai pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, beliau menyampaikan, an yajtanibal asbab asy-syaghila 'an at-tahsil illa sababan la budda min al-hajah. La budda min al-hajah. Di sini tertulis min al-hajah. Satu alif lamnya diganti dengan alif min al-hajah. An yajtanibal asbab asy-syaghila. Hendaknya para penuntut ilmu menepikan, menjauhkan segala sebab-sebab yang menyibukkan ia anit tahsil, dari fokusnya untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi kalau Anda misal ingin datang ke majelis ilmu, kata Imam An-Nawawi, antum seharusnya sebelum berangkat menepikan dulu segala suasana, pikiran-pikiran atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengganggu antum fokus saat belajar. Jika memang Anda ingin menghasilkan kualitas ilmu yang maksimal. Maaf, ini dicontohkan kalimat ini tidak disebutkan di sini. Kalimat ini saya duga mengambil faidah dari hadis Nabi SAW yang terdapat dalam Sahih Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari ayahandanya Sayyidah Hafs radhiyallahu taala anha, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, beliau menyampaikan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iddala 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba nampaklah di hadapan kami seorang lelaki yang mengenakan pakaian putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya hitam tersisir rapi. Penampilannya sudah bagus. La yura alaihi atharus safari. Satu, ini pelajaran pentingnya. Tidak nampak pada tubuhnya itu bekas-bekas keringat lelah mampir sana sini. Saya teruskan dulu. Wala ya'rifu minna ahadun. Dan tidak ada satupun di antara kami yang kenal siapa orang ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas ia mengambil posisi duduk terdepan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Saking depannya sampai-sampai lututnya itu menempel ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi kan belum ada meja begini. Ya, jadi duduknya lesehan di bawah. Jadi ini ngambil sak terdepan, nempel seperti ini. Itu Masya Allah. Dulu ulama kita juga begitu. Kalau antum lihat kajian-kajian tempo dulu, ya, itu kelihatan syekhnya duduk, kemudian mustami'nya kemudian berkeliling, kadang-kadang ada yang dekat syekhnya nempel dan seterusnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian ia meletakkan telapak tangannya di pahanya sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini dulu. Kemudian diambil kalimat ini disimpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kalimat tadi. Perhatikan teman-teman sekalian, saya jelaskan isi hadisnya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada julus, ada bainama julus, itu beda. Kalau julus itu duduk pada umumnya. Tapi kalau diawali dengan kata bainama, itu sifatnya santai. Yang saya mau sampaikan, perhatikan cara berpikir dan cara beraktivitas para sahabat. Jangankan dalam seriusnya, julus yang serius, dalam santainya pun yang dicari adalah orang terbaik di masanya. Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau orang baik itu, jangankan dalam masalah serius, dalam santainya pun pasti Anda dapatkan manfaatnya. Kalau nggak percaya silakan, Anda bercanda dengan ulama, dalam candanya pasti ada manfaatnya.
Nabi pernah bercanda dengan seorang nenek. Nenek datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aina ana fil jannah?" "Ya Rasulullah, di mana saya di jannah, di surga nanti?" Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah." Kamu enggak ada di surga. Si neneknya bingung. Wah, saya sudah beramal sampai jadi nenek-nenek. Kemudian saya nggak bisa masuk surga. Dari situ dia kemudian termenung, kemudian sembuh rasanya dan meninggalkan Nabi SAW dalam keadaan bersedih. Hazin. Tiba-tiba di jalan bertemu dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, "Mabiki, kenapa Anda?" Kata nenek ini, "Jitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fasaltuhu." Saya bertanya kepada beliau, "Aina ana fil jannah?" Di mana saya di surga? Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah." Saya tidak ada di surga. Saya sudah beribadah, berikhtiar, tapi Nabi mengatakan saya tidak di surga. Bagaimana nasib saya? Umar tertawa. Begitu tertawa, kata si nenek, "Kamu kenapa ikut-ikutan?" "Tapi kenapa kamu tertawa?" Bahasa kita. Kata Umar, "Laqad sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar. Di surga tidak akan pernah ada nenek-nenek, karena setiap yang tua akan kembali ke dalam keadaan mudanya. Masya Allah. Di situ ketika paham nenek ini berjingkrak, bilang pulanglah dia ke tempat itu. Anda bisa bayangkan. Ada banyak canda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berfaedah. Ada yang mengumpulkan 156 canda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada canda Nabi dengan para sahabat. Ada canda Nabi dengan anak kecil. Anak kecil sedang bermain air. Tiba-tiba Nabi ngambil sebagian airnya, lalu ditiupkan kepada mereka. Mereka tertawa bersama. Ada candanya dengan beberapa anak para syuhada. Nabi ketika berjalan tiba-tiba melihat seorang anak, teman-teman, ditinggalkan oleh ayahnya untuk selamanya ketika ayahnya berjuang. Kemudian jadilah dia kekurangan dalam hidupnya. Dia malu bermain dengan teman-teman yang lainnya. Apa yang terjadi? Dia diam saja. Yang lain bermain gembira karena pakaiannya bagus, mainannya baru dan sebagainya. Tiba-tiba kelihatan oleh Nabi. Kata Nabi, "Ya ghulam, ma bika lima lam tusyarik fil mal'ab." Kenapa engkau tidak bergabung untuk bermain dengan teman-teman yang lain? Kata anak ini, "Saya malu ya Rasulullah, pakaian saya begini, mainan saya tidak ada." Masya Allah. Kata Nabi, Nabi tahu situasinya. Lihat kalimatnya. "Aqraba an takuna Muhammadun aban laka wa Fatimah az-Zahra ukhtan laka wal Hasan al-Husain akhan laka." Apakah engkau rela mulai saat ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi bapak yang merawatmu, Fatimah akan jadi saudarimu, dan Al-Hasan wal Husain akan jadi saudaramu? Maka anak ini langsung gembira pada saat itu mengatakan, "Wala ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya bahagia." Maka ketika dia mengatakan, "Siap ya Rasulullah," Nabi kemudian memberikan pakaian terbaiknya, mainan terbaiknya. Bergabunglah dengan anak-anak itu dan bermain, kata Nabi. Ketika anak itu datang kemudian ke perkumpulan teman-temannya, ini kisah nyata. Belajarlah teman-teman dari kisah-kisah orang terdahulu, banyak menginspirasi kehidupan kita. Begitu bergabung dengan teman-temannya, melihat lebih baru mainannya dan lebih bagus pakaiannya. Kata anak-anak itu, "Kok kamu jadi lebih bagus? Dari mana dapatnya?" Dikisahkanlah seperti semula. Tadi Nabi datang kepada saya mengatakan, "Maukah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi bapak yang merawatmu, Fatimah jadi saudarimu, Al-Hasan dan Al-Husain jadi saudara-saudaramu?" Masya Allah, saya katakan, "Siap ya Rasulullah." Maka Nabi memberikan kepada saya pakaian dan mainan ini. Kata anak yang lain, "Ya laita bauna syuhada." Duh, kenapa bapak kami nggak meninggal juga? Masya Allah. Itu teman-teman, jadi indah. Udah suasananya. Bergaul dengan orang baik. Antum kalau bekerja, cari orang baik di pekerjaan antum, maka antum akan terbawa kebaikannya. Kalau sekolah, cari orang-orang baik, tempatkan di tempat orang-orang baik. Maka setiap bukan pengajaran di kelasnya saja, guru yang baik jalannya akan baik, guru yang baik bicaranya akan baik, guru yang baik candanya akan baik. Jangankan situasi seriusnya, dalam candanya pun Anda akan dapat faidahnya. Itu poinnya. Nah, itu manhaj para sahabat terdahulu. Kemudian apa hubungannya dengan ini? Ketika mereka sedang duduk mengambil faidah dari Nabi, santai seperti itu, tiba-tiba kelihatan datang seseorang. Tidak diketahui dari mana datang, tiba-tiba sudah ada saja. Kata para sahabat, la ya'rifu minna ahadun. Tidak satupun dari kami kenal siapa dia. Ini maksudnya di majlis ta'lim itu Anda bisa melihat situasi-situasi yang menghadirkan kualitas. Kalau misal, mohon maaf, tidak harus Anda datang ke tempat yang selalu Anda kenal. Misal Anda tinggal di Bekasi, datang ke majlis ilmu di Al-Azhar, bagus, alhamdulillah. Tapi satu saat misalnya Anda dengar, ada taklim bagus misalnya di Jakarta, atau bahkan misalnya mohon maaf agak sedikit menjauh, ada yang di Bandung, ada ke Palembang, ada di Riau, ada di macam-macam, dan sempat Anda datang ke situ dan bisa menepikan kegiatan lain, boleh silakan.
Jadi untuk hadir ke majlis ilmu, tidak harus Anda batasi orang-orang yang Anda kenal saja. Atau tempat-tempat yang Anda kenal saja. Silahkan telusuri sedapat-dapatnya sepanjang itu memberikan manfaat bagi Anda. Imam Al-Bukhari dari Bukhara jalan sampai ke Mekah, jalan sampai ke Madinah, jalan sampai ke Irak, jalan sampai ke tempat yang lainnya. Imam Asy-Syafi'i juga demikian. Lahirnya di Gaza, tempat yang sekarang diblokade. Tapi sempat menuntut ilmu beliau di Mekah. Dengar Imam Malik kemudian di Madinah, datang ke Madinah. Sempat terakhir kemudian beliau dari Irak pergi kemudian ke Mesir, sampai wafat kemudian di sana. Sampai sekarang masih ada Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i. Demikian para ulama kita. Di Anda pun jangan cukupkan pada seorang Adi Hidayat. Banyak kekurangan-kekurangan melekat pada seorang Adi Hidayat. Cari pada guru yang lainnya. Belajar misalnya di Bekasi sini ada Al-Azhar, di sini ada Al-Ihsan, sini ada As-Salam, ke sebelah sana ada Al-Ihsan lagi, ke sebelah sana ada tempat lain lagi. Silakan. Di Jakarta ada tempat yang baik, di Sukabumi misalnya, di Bandung misalnya, Palembang misalnya, tidak ada masalah. Yang penting bagaimana frame kemuliaannya bisa memberikan manfaat untuk kita, itu poinnya. Sepanjang nilainya ada nilai Quran yang baik, ada nilai sunnah yang baik, silakan jangan batasi di satu guru. Karena belum tentu satu guru itu bisa memberikan segalanya untuk Anda. Paham ya? Dan tidak tepat kalau saya mengatakan pada Anda, misal saya katakan, hei, belajar dengan saya saja ya. Kalau belajar dengan guru lain, nanti bisa aneh penyimpangannya. Kalau belajar dengan guru lain, nanti bisa berubah keyakinan kita. Tidak tepat. Ukurannya sunnah, ukurannya Quran, ukurannya ketentuan yang diterangkan oleh para ulama. Jika semua terpenuhi, maka ambil faedahnya. Justru kalau Anda terfokus ke satu guru saja, satu, wawasan Anda tidak akan meluas. Yang kedua, kalau guru itu salah, tidak akan ada peluang untuk meluruskannya. Paham ya? Baik, kembalikan ke sini. Lalu orang ini tiba-tiba datang terlihat, perhatikan baik-baik. Kata Imam An-Nawawi, datanglah Anda dengan persiapan-persiapan maksimal untuk fokus dan menepikan segala sebab-sebab yang membuat kita tidak maksimal dalam belajar. Apa diantaranya? Hadis tadi mengatakan orang ini datang dengan penampilan yang siap untuk belajar. Bajunya bagus. Baju untuk belajar. Dia Anda bayangkan ya, dulu dari faidah hadis ini, para ulama kita sejak jadi penuntut ilmu, itu sudah punya baju-baju khusus bahkan untuk belajar. Anda bisa bayangkan. Antum kenal Imam Malik? Oh iya kenal. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Teman-teman, Imam Malik itu jangankan dalam setiap thalabul ilminya, bahkan jadi kebiasaan saat akan mengajarnya. Setiap akan mengajar sudah punya pakaian khusus untuk mengajar. Kok seperti mewah, bagus gitu. Padahal kesehariannya biasa, tapi begitu akan mengajar, itu punya pakaian khusus. Ditanya sama muridnya, ya Syekh, kenapa Anda selalu tampil luar biasa saat mengajar dengan pakaian-pakaian yang indah? Kata Imam Malik, saya saat mengajar hadis, saya mengenakan pakaian-pakaian terbaik untuk menghormati hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa bayangkan kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hadis Nabi sebagai perhatian yang paling utama. Saya ingin mendapatkan perkataan teman saya saja, saya menghadap pimpinan saya saja, mengenakan pakaian terbaik. Kenapa ketika saya akan menyampaikan hadis-hadis Nabi yang sangat mulia, kenapa pakaian saya biasa-biasa? Di orang-orang dulu ketika akan belajar, kalau Anda tidak percaya silakan. Bukankah Anda, misal, mohon maaf ya, ketika kita melihat saat sedang belajar, SD ada seragamnya, SMP ada seragamnya, SMA ada seragamnya. Kenapa seragam-seragam itu dikenakan? Salah satunya untuk memberikan suasana kenikmatan, suasana kefokusan, suasana yang terbaik saat akan belajar. Jadi ketika semua mengenakan seragam yang sama, dia paham dia akan belajar. Dan itu memberikan situasi yang berbeda. Kalau nggak percaya silakan ya. Nanti mulai besok Anda siapkan misalnya. Dia untuk taklim, ini untuk ini, ini untuk ini. Begitu saat akan masuk waktunya taklim, Anda kenakan pakaian itu. Suasananya akan beda dengan menggunakan pakaian biasa. Kalau nggak percaya silakan. Anda ke kantor ada seragamnya. Hari Jumat batik. Baik, Senin sampai Kamis pakaian putih hitam misalnya. Begitu Jumat, misal Anda pakai pakaian putih hitam. Kan jadi aneh suasana Anda. Kerja jadi nggak enak karena yang lain pakai batik semua. Ada suasana tersendiri. Sama dengan saya, silakan cek. Besok-besok saya datang ke sini, misalnya, mohon maaf, pakai kaos, celana lutut bawahan dikit, peci sengklek begini misalnya. Atau nggak pakai peci, kan Anda juga aneh kan? Jadi, nah itu poin pertamanya. Jadi dari pakaian, ini sudah fokus. Fokus. Kemudian, maaf teman-teman sekalian. La ya'rifu minna ahadun. Tidak ada satupun orang tahu di antara kami. Yang paling menarik, baju putih bersih. Kemudian rambut menghitam rapi. Kemudian tidak ada bekas-bekas mampir, fokus dia. Ini yang paling menarik ini.
Anda misalnya datang dari Jakarta. Orang ini tadi orang asing. Bukan tinggal di sekitaran komplek Nabi SAW tinggal. Dia datang dari jauh, tapi anehnya kata para sahabat, orang ini kok datang dari jauh, tapi nggak kelihatan keringat-keringat bekas-bekas mampir sana-sini. Seakan-akan dia fokus ke tujuan. Nah ini pelajaran penting bagi kita pada sisi yang lain. Kalau Anda memang ingin dapat ilmu yang maksimal, maka niatkan dengan fokus untuk belajar. Jangan sampai niat Anda datang ke majelis ilmu disertai dengan maaf, mampir-mampir ke tempat lain-lain yang bisa mengganggu fokus pembelajaran Anda. Karena ketika Anda hinggap di satu tempat, datang ke satu tempat, sebelum fokus pada tempat tujuan, suasana tempat itu kadang-kadang memengaruhi keadaan Anda dan terbawa sampai ke majelis ilmu. Pak, alim di mana? Oh, Ustaz Adi di mana? Oh, Ustaz Adi, insya Allah di Al-Ihsan, Pak. Kita ke sana insya Allah. Dekat Al-Ihsan, ini ada sotomi mah, bagus nih. Masya Allah. Baik, sebelum berangkat kita ke sana dulu. Sotomi. Begitu sampai sotomi, berangkat ke situ, tiba-tiba ngantri. Suasana agak terlambat sedikit. Begitu ngantri, sampai ke tujuan mau beli, habis sotominya. Luar biasa. Begitu habis, pulang dengan kekecewaan. Majlis taklim belum dihadiri. Sampai ke majlis taklim, suasana yang dibawa adalah kehilangan sotomi. Ini yang menjadikan kurang fokus dalam belajar. Begitu siap-siap mau belajar, yang dibahas apa? WA, istri di belakang, suami depan. Besok-besok datangnya lebih awal ya, biar sotominya dapat. Itu belum belajar, yang dibawa suasana sotomi. Anda bisa bayangkan. Nah ini baru persiapan datang. Digambarkan lewat hadis Nabi tadi. Hadis Nabi yang dimaksudkan adalah malaikat Jibril yang menyamar jadi seorang lelaki, mencontohkan pada para penuntut ilmu bagaimana cara persiapan maksimal datang ke majelis ilmu. Ini dari pakaian sudah lain. Kata Imam An-Nawawi bukan cuma pakaian, semua. Jadi mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf. Jadi ada yang harus disimpan, ada yang harus dibawa. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, pernah kita bahas catatan itu yang dibawa. Saya pernah buatkan buku catatan penuntut ilmu. Kita berikan, bagi-bagikan supaya ketika teman-teman datang bisa menulis. Nanti insya Allah kami cetak lagi ya. Saya lihat beberapa butuh untuk menulis. Insya Allah kami cetak kembali. Disiapkan. Sayang kalau Anda kemudian datang ke majelis ilmu cuman sekedar mendengar. Kadang-kadang kekuatan kita menangkap agak kurang. Bagaimana membackup kekuatan ingatan itu? Sekarang zamannya sudah bagus. Ada yang pakai handphone, ada yang pakai tulisan manual, tidak ada masalah. Yang penting siapkan perangkat ketika ilmu diberikan, ada catatan yang bisa menghimpun pengetahuan yang didapatkan. Dan sebab-sebab yang membuat kita kehilangan pengetahuan, tepikan. Handphone, simpan dulu misalnya. Silent dulu. Kemudian sisihkan sementara waktu. Dan ini yang paling penting. Jangan pernah masuk ke majelis ilmu dalam suasana pikiran yang sedang kalut. Nanti kita akan lihat sebagian dari pernyataan ini. Anda punya persoalan, di rumah ada masalah, di kantor ada masalah. Tiba-tiba datang ke majelis ilmu dengan perasaan yang masih kalut. Kata Imam An-Nawawi, nanti kita akan lihat, selesaikan dulu itu di luar pintu majelis ilmu dan masuklah ke tempat belajar dengan keadaan yang tenang. Selesaikan maksudnya bukan berarti masalah harus tuntas dulu. Simpan dulu, jangan dibawa, tepikan dulu. Bismillah Anda masuk. Orang yang masuk dalam keadaan tenang, barangkali disitulah nanti Allah berikan solusi dari persoalannya. Itu diantara poin-poin ini. Baik, kita teruskan. Illa sababan labudda minal hajah. Kecuali kalau ada perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membantu fokus dalam belajar. Jadi yang tadi tepikan, handphone simpan dulu, pikiran-pikiran kurang baik simpan dulu, pembicaraan kurang baik simpan dulu, kecuali yang dibutuhkan untuk fokus dalam belajar. Catatan, minta teman-teman bantuan, kemarin belajar apa? Buku pedoman, silahkan. Dan itu yang membuat kita bisa lebih fokus dalam pembelajaran kita. Dua, nasihat yang kedua. Wa yanbaghi an yutahhira qalbahu min al-adnas liyusliha liqabulil Qur'ani wa hifdhi wa tismani. Wa yanbaghi, dan mestilah penuntut ilmu itu, sebentar, ini sangat bagus ini. Jadi beliau membuat tahapan-tahapan. Ini bagian pertama, nasihat 1 dan 2, itu sebelum masuk ke majelis ilmu, persiapan dulu. Setelah ini selesai nanti, baru masuk ke pintu majelis ilmu. Jadi kalau saya ilustrasikan, misal, bismillah. Di nasihat yang disampaikan oleh beliau, ini majelis ilmu, ini arah penuntut ilmu datang. Nah ini nasihat pertama dan kedua, berisi persiapan sebelum masuk ke majelis ilmu. Ada di sini. Nanti nasihat selanjutnya saat masuk ke majelis ilmu.
Nasihat selanjutnya saat duduk di majelis ilmu. Nasihat selanjutnya saat belajar di majelis ilmu. Nasihat selanjutnya saat keluar dari majelis ilmu. Lengkap. Lengkap. Jadi kalau tadi disebutkan, tepikan segala hal yang membuat kita tidak fokus, bukan di dalam. Jadi kalau Anda mau nyimpan handphone, simpan di luar dulu. Bukan di luar dititipkan. Itu penitipan sandal, bukan penitipan handphone. Ya. Jadi Anda silentkan dulu misalnya, simpan dulu, masuk dalam keadaan sudah siap. Kemudian masalah-masalah kalut, simpan di luar. Begitu masuk kita sudah tenang. Paham sampai sini? Kecuali kalau handphone itu ingin digunakan untuk perangkat yang membantu kita fokus. Kayak sebagian teman-teman merekam misalnya untuk diulang kembali. Ya kalau selfie tidak ada manfaatnya. Ya, ciklik. Ustaz sedang mengajar. Anda sedang ngapain? Paham ya? Baik. Nah ini satu kita sudah bahas. Sekarang yang kedua. Wayan bagi, dan hendaknya para penuntut ilmu. Wayan bagi di talibil ilmi, itu kalimat dibuangnya. An yutahhira qalbahu minal adnas. Hendak dia membersihkan dulu suasana hatinya, menyucikan keadaan dirinya minal adnas, dari berbagai noda-noda, berbagai kotoran-kotoran, berbagai keadaan-keadaan yang kurang baik. Liyusliha liqabulil Qur'ani wa hifdhihi wa istisnadihi. Ini kasih contoh supaya dengan keadaan yang bersih dan baik itu dia akan mudah menerima pengetahuan yang didapatkan, baik itu berupa hafalan Quran ataupun misalnya pemaknaan-pemaknaan, manfaat-manfaat dari isi Quran dan pengetahuan yang ia dapatkan. Awas, ini yang paling penting. Jangan sampai Anda masuk ke majelis ilmu dalam suasana hati yang penuh dengan kekalutan, apalagi misalnya penuh dengan kotoran dosa. Apa di antara kotoran dosa yang sering hinggap pada para penuntut ilmu? Misal, satu, mohon maaf, perasaan yang kurang baik kepada tempat belajar, majelis ilmu, atau bahkan gurunya. Dia belum masuk sudah mencela gurunya, itu mustahil Anda akan dapat pengetahuan darinya. Belajar dengan siapa? Si fulan. Beda manhaj. Masya Allah. Ikut aja dulu. Ya sudah, saya ikut. Begitu mau masuk, hati-hati ya. Akan banyak syubhat yang menyambar-nyambar. Masya Allah. Anda kalau sudah nggak cocok, ngapain masuk ke sana? Anda salah alamat di situ. Jadi kalau Anda sebelum masuk sudah ragu dengan gurunya, Anda nggak akan dapat manfaat dari situ. Anda kalau sebelum masuk sudah mencela gurunya, nggak akan dapat faedah dari situ. Bahkan mohon maaf, jangankan celaan, Anda sebelum masuk ke tempat belajar sudah punya pikiran buruk dalam suasananya, maka ilmu tidak akan memberikan keberkahan pada diri Anda. Belajar di mana? Masjid Al-Azhar. Masjid yang suasana nggak enak itu ya. Tapi kan nggak enak dapat makanan. Salah itu kan? Karena suasana sudah demikian teman-teman sekalian, mohon maaf, maka suasana akan beralih, nggak akan nyaman Anda. Duduk nggak akan enak, belajar nggak akan nyaman, mendapatkan ilmu tidak akan masuk. Paling maksimal masuk kanan keluar kiri. Paling bahaya masuk kanan keluar kanan lagi. Itu yang paling repot. Jadi Anda pun akhirnya terjebak dilema di antara dua cinta. Cinta pertama ingin segera keluar, cinta kedua nggak enak sama teman. Sedangkan ilmunya nggak akan masuk pada diri Anda. Itu suasana yang tidak nyaman. Dan ingat, Imam An-Nawawi sangat luar biasa peka dalam mengungkapkan kaidah bahasa. Beliau mengungkapkan kan kotoran-kotoran yang ada pada diri dengan kalimat adnas. Adnas jamak dari danas. Al-Bukhari nomor hadis 711. Ketika kita baca doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khata' ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minan danas. Ad-danas. Kotoran yang menempel. Ad-danas. Insyaallah. Lihat. Danas jamaknya adnas. Danas itu dimaknai dalam bahasa Arab kotoran secara umum. Bisa kotoran dalam bentuk fisik yang melekat pada fisik. Misal kotoran melekat pada baju kotor. Hatta yunaqqa thawbul abyadu kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Seperti pakaian bersih putih terkena kotoran, kena tinta. Kotoran yang melekat pada baju putih bersih, ini putih papan tulis. Ada tinta melekat, maka ini disebut dengan danas namanya. Paham? Ini bagian pertama. Bisa juga kotorannya melekat secara metafisik. Yang tadi fisikal, ini metafisik. Bukan benda-benda yang terlihat. Seperti dosa, noda, kotoran dosa. Melekat pada hati yang bersih.
Nabi mengilustrasikan hati kita, kalbu kita seperti sesuatu yang bening bersih. Ketika berbuat dosa, kata Nabi, fafi naqtas sauda, 5 makna. Maka ada noda hitam di dalamnya. Noda hitam itulah yang disebut dengan danas salah satunya. Ini dosa. Imam An-Nawawi ketika memberikan isyarat, ketika memberikan nasihat pada para penuntut ilmu, kemudian menggunakan satu kalimat yang luar biasa. Padahal bisa misalnya beliau menggunakan kalimat melekat pada fisik saja, disebut wasakh. Kalau wasakh itu pasti kotoran fisik. Makanya orang mengatakan saubi wasih. Jarang orang mengatakan saubi danas, pakaian saya kena kotoran. Tapi saubi wasih, pakaian saya kotor, bersihkan dari kotoran itu. Ini pun sama. Dosa misalnya melekat pada dosa pada diri kita disebut su. Makanya ketika orang melakukan perbuatan kotor disebut su. Nafsu mengarahkan pada yang kotor disebut su. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Fi qalbihi fisu. Dalam hatinya ada keburukan, dosa. Allah menerima taubat orang yang ingin membersihkan hatinya dari dosa. Quran surah ke-4 ayat ke-17 sampai 18. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su. Kalau Anda ingin gabungkan keduanya, su dan wasah, gabungkan kalimatnya menjadi danas. Jamaknya disebut dengan adnas. Imam An-Nawawi faqih dalam bahasa. Beliau langsung memilih satu kata yang mewakili keseluruhannya. Perhatikan kalimatnya. Kata Imam An-Nawawi, yanbaghi. Untuk siapa? Li talibil ilmi. Para penuntut ilmi mesti an yutahhira qalbahu minal adnas. Membersihkan suasana hatinya dari adnas. Adnas. Jamak dari kata danas. Di hati kita bersih, pikiran kita baik. Tidak ada prasangka kepada teman-teman, tidak ada prasangka kepada guru, tidak ada prasangka kepada majlis ilmu, tidak ada pikiran kotor yang kita bawa atau suasana yang tidak baik dibawa ke majlis ilmu. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi dalam kaidah ini, fokus, datanglah dengan pakaian-pakaian yang bersih pula. Di hati bersih, pakaian bersih. Coba kalau Anda datang dengan pakaian yang belum dicuci selama sepekan, kan gak enak perasaan Anda. Aduh, pakaian kok kotor begitu. Yang penting hatinya suci. Nggak bisa. Kan kalau Anda duduk samping teman Anda pakaian belum dicuci, nggak enak juga. Anda enak, pakaian teman Anda belum tentu. Keadaan kawan Anda belum tentu. Maka kata Imam An-Nawawi, bersihkan keadaan hati supaya cepat menerima ilmu dengan baik. Bersihkan keadaan fisik supaya ilmu diterima dengan nyaman keadaannya. Faham sampai sini? Iya.